Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini, terlebih dahulu kita meminta pertolongan dari Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan pada kami, sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda yang Kau berikan pada kami. Kiranya sabda yang Kau berikan boleh merema dalam hati kami masing-masing dan boleh kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, inilah seru doa kami meminta pertolongan dari Engkau Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, kita bertemu kembali. Ya Bapak Ibu, tema perenungan kita pada hari ini saya beri judul Kesetiaan Berharga di Mata Tuhan, yang terambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-34 sampai 38. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop, Nasihat supaya berjaga-jaga. Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan datang dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari, Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan Dia. Demikian sabda Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Baik atau kurang baik? Kiranya yang kurang baik dapat baik di kemudian hari atau setelah mendengarkan sabda Tuhan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya akan bertanya kepada Bapak, Ibu. Pernahkah Bapak, Ibu, dan Saudara menonton film Indosiar yang judul umumnya itu Suara Hati Seorang Istri? Kisah nyata, pintu berkah, atau yang lain? Pernah? Ada yang pernah? Kalau saya jujur sering Bapak Ibu menonton itu. Dan hati saya sangat terharu. Kebanyakan film itu membahas tentang ketidaksetiaan pasangan, perselingkuhan secara terang-terangan di depan pasangannya yang sah, terang-terangan bergandengan tangan pergi berdua di depan pasangannya, secara gamblang bilang, ini pacar baru aku, ke pasangannya. Waduh, sakit sekali ya Bapak Ibu kalau itu beneran terjadi. Ada yang di sini pernah berselingkuh? Menjadi selingkuhan? Wah, jangan sampai ada yang terjadi ya Bapak Ibu. Tetapi saudara, di film itu pasti ada tokoh yang tersakiti. Tetapi ia masih tetap saja setia dengan pasangannya. Masih tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya. Walaupun setiap hari
ia tuh harus menangis, menahan sakit hati, hanya demi keutuhan rumah tangga atau anak-anak mereka. Yang pada akhirnya kesetiaan itu membuahkan hasil yang memang diharapkan. Entah tokoh mendapatkan ganti yang lebih baik, atau sang pasangan bertobat dan kembali menjadi pasangan yang baik untuk tokoh. Yang pasti, film itu berakhir bahagia. Terlepas dari film tadi, Bapak Ibu, di dalam kehidupan nyata, kita sering menjadi tokoh yang jahat seperti yang di film itu. Kita sering tergoda oleh hal-hal duniawi yang fana, di mana itu menjadi sakit hatinya Tuhan kepada kita. Seringkali kita tuh membuat kecewa hatinya Tuhan. Padahal kita tahu bahwa kesetiaan itu adalah salah satu karakter yang mesti dimiliki oleh setiap orang. Kesetiaan juga salah satu karakter yang dimiliki oleh Yesus sendiri. Salah satu karakter yang disukai dan karakter yang paling dihargai oleh Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bersama-sama belajar bagaimana caranya agar kita itu tidak mudah tergoda dan tetap setia kepada Tuhan. Pada teks yang telah kita baca tadi, Yesus memperingatkan kepada murid-muridnya agar mereka senantiasa berjaga-jaga. Ia memperingatkan murid-muridnya terhadap kenyamanan dan pengejaran hawa nafsu duniawi. Karena hawa nafsu duniawi ini akan menjadikan mereka tidak siap untuk menghadapi kedatangan Tuhan nantinya. Ia juga menasehati kita supaya kita bersiap untuk menghadapi ujian dari Tuhan, kedatangannya Tuhan, dengan tujuan supaya kita beroleh kekuatan dan luput dari hal-hal duniawi yang akan membawa kita ke dalam dosa. Yang menjadi kewajiban kita dalam menghadapi kedatangan Tuhan dan godaan itu tadi adalah kita harus bisa menjaga diri dan bisa menguasai diri kita, hati kita, pikiran kita sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita disibukkan oleh rutinitas dan aktivitas kita sehari-hari. Entah dalam hal pekerjaan, keluarga, rumah tangga, hobi, hiburan, apalagi dengan teknologi yang semakin canggih, yaitu HP. Saya itu kalau udah megang HP ya Bapak Ibu, bisa sampai berjam-jam, sampai HP saya harus mati dulu, agar saya itu bisa terlepas dari HP. Nah, tidak hanya itu, kadang relasi kita dengan orang lain, dengan teman kita begitu, itu seringkali membuat kita lupa atau sengaja melupakan Tuhan, melupakan masalah rohani kita. Kadang kita memfokuskan diri dengan hal-hal duniawi dan membuat kita tidak mendengarkan Allah dan tidak pernah mencari kehendaknya itu seperti apa dalam kehidupan kita. Kita itu terpatri kepada hal duniawi dan merasa, gini aja aku bisa hidup kok. Aku tanpa Tuhan aja bisa sekaya ini kok. Kita sering merasa sudah hebat dengan hal duniawi dan tanpa sadar
membuat Tuhan itu terluka oleh tingkah kita sendiri, yang bisa dikatakan sombong. Hawa nafsu duniawi sering membuat kita merasa keenakan untuk menikmatinya, sehingga kita lupa terhadap Tuhan dan justru membuat Tuhan tuh kecewa kepada kita. Untuk itu, kita perlu membatasi diri, kita perlu membuat benteng terhadap dosa, terhadap hal-hal duniawi, sehingga hati, pikiran kita, jiwa kita bisa terjaga. Hawa nafsu seringkali membuat kita lupa kepada Tuhan, membuat kita untuk terus mengejar keinginan-keinginan duniawi. Misalnya, hedonisme, berfoya-foya, menghamburkan uang, membeli yang sebenarnya itu tidak kita perlukan. Membeli hanya karena kita itu ingin terlihat wah di mata orang lain. Tidak hanya itu, sikap kita yang serakah, egois, ingin menang sendiri, tidak memikirkan orang lain. Semua itu membuat manusia itu bodoh dan membutakan hati nurani dan membuat akal budi itu mati rasa. Padahal di luar sana banyak orang yang membutuhkan pertolongan dan uluran tangan kasih kita. Misalnya kalau kita sedang berjalan-jalan, kita ke Alfamart, Indomart, atau kemana saja di lampu merah, kita sering melihat mbah-mbah yang berjualan koran, anak-anak kecil yang berjualan tisu, atau kita sering menemukan orang yang sedang meminta-minta. Itu sebenarnya mereka membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan uluran tangan kasih kita. Akan tetapi, kita bersikap bodoh amat dan bersikap acuh kepada mereka. Bahkan untuk sekedar melirik saja, kita tuh tidak mau, karena kita merasa kita tuh gak level. Kasihan mataku lihat kamu. Ada loh bapak ibu yang seperti itu. Dan malah orang yang sedang meminta, mengamen, berjualan itu diusir. Karena mereka merasa jijik. Jangan sampai kita seperti itu ya bapak ibu. Hanya karena kita sudah kaya, kita sudah berpangkat, kita bersikap bodoh dan sombong dan angkuh. Lalu, bagaimana cara kita membuat benteng, membatasi diri? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ada yang bisa membantu saya menjawab? Iya, benar sekali, yaitu dengan cara berdoa dan berjaga-jaga senantiasa itu tadi Bapak Ibu. Pada ayat yang ke-36 tadi, Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya untuk senantiasa berjaga-jaga dan berdoa agar kita yang adalah juga murid-muridnya di dunia ini beroleh kekuatan sekaligus luput dari semua perkara dosa dan maut waktu Tuhan datang kedua kalinya. Tidak hanya itu saja, namun juga untuk tahan berdiri di hadapan anak manusia, yang nantinya kita akan menemui dia, melayani dia, dan kita pun akan diselamatkan oleh dia. Ini berarti bahwa hanya orang yang hidupnya selalu waspada, selalu konsisten memelihara imanlah yang akan tahan di hadapan kemuliaan Allah kelak.
Nah, Bapak Ibu, pada nats ini Yesus kembali mengingatkan kepada kita untuk tetap setia, waspada, selalu berjaga-jaga, dan senantiasa berdoa kepada Dia. Sampai kita berdiri di hadapannya saat Ia datang untuk kedua kalinya nanti. Mari Bapak Ibu, jangan sampai kita tergoda dengan hal-hal duniawi yang fana, lalu kita kalah dengan hawa nafsu duniawi dan kita tidak bisa mengendalikan diri sendiri, kita tidak bisa menguasai diri kita sendiri. Jangan sampai kita membuat duka di hadapannya Tuhan. Senantiasa carilah Tuhan, berdoa kepadanya agar kita tahu maksud apa yang ditujukan kepada kita. Taatilah semua kehendak Tuhan bagi kita, agar kita nantinya tidak malu ketika kita menemui Dia. Saudara, bila kita tetap setia kepada kehendak-Nya, senantiasa berdoa dan berserah kepada Dia, setia mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kita, maka Tuhan pun akan selalu membimbing langkah kita. Ia akan selalu memberikan penguatan kepada kita, sampai Ia datang kedua kali ke dunia ini dan menyelamatkan kita. Lalu kita pun akan bersama-sama dengan Dia di surga, dan kita pun akan hidup kekal abadi bersama Dia. Amin.